Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah. Mari kita awali pertemuan kita kali ini dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita. Mari kita syukuri dengan membaca kalimat tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang selalu kita rindukan syafaatul uzmanya ketika kita di dunia dan di akhirat nanti. Adapun pada pertemuan kali ini kami mengambil judul tips bagi yang lagi galau menanti doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tips yaitu sesuatu pemberian yang cuma-cuma akan kami berikan kepada siapa? Orang yang galau. Kenapa galau? Karena doanya belum dikabulkan oleh Allah dalam saat menanti dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu ada tips yang sangat berguna dan bermanfaat bagi Anda semuanya. Ini kita ambil dari sebuah kitab Al-Hikam karya agung Al-Imam Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dia mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. La yakun ta'akhuru amadil ata'i ma'al ilhahi fitu'ai mujibal liya'sika fahuwa dominalakal ijabata fima yahtaruhu laka la fima tahtaru linafsika wa fil waqtil ladhi yuridu la fil waqtil ladhi turid, yang artinya belum terkabulnya doa si hamba atau Anda yang sedang berdoa itu setelah berusaha berulang-ulang berdoa penuh harapan, jangan sampai berputus asa karena belum terkabulnya doa kita, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi jaminan diterimanya doa setiap hamba Allah menurut pilihan dan ketentuan Allah sendiri, bukan atas pilihan dan kemauan si hamba atau menurut waktu yang dikehendaki hamba. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan kapan dan di saat apa doa seorang hamba diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa kepada Allah tidak cukup hanya sekali. Kalau ada sahabat kita yang berdoa sedikit kemudian mengharapkan yang luar biasa, itu namanya tidak fair. Ya, tidak cukup. Karena berdoa kepada Allah tidak cukup hanya sekali, tetapi harus berkali-kali atau banyak kali. Kita boleh saja merajuk dalam doa, boleh berkeluh kesah kepada Allah atas derita-derita kita. Kita pun boleh pula menyampaikan rasa senang dan gembira dengan penuh syukur atas semua yang telah dikabulkan Allah.
Syaratnya suatu doa apabila dilaksanakan dengan penuh harapan dan tidak putus asa, karena jelas tidak semua permohonan yang disampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu langsung dikabulkan. Tidak cepatnya suatu doa itu dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala bukan berarti Allah menolak doa hambanya. Karena Allah telah memberi jaminan bahwasanya setiap doa akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah sendiri sudah mengingatkan kepada kita, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan doamu. Itu kata Allah di dalam Al-Quran surat Al-Mu'min ayat 60. Allah adalah Rabb atau Tuhan yang maha mengetahui akan kondisi hamba-hambanya. Kapan dan bila mana Allah mengabulkan permohonan si hamba. Namun demikian, terkabulnya doa tidak terikat dengan kemauan si hamba, akan tetapi lebih terikat dengan kehendak dan rencana Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti dijelaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 186, yang artinya kurang lebih, apabila hamba-hambaku menanyakan tentang aku, Allah, sesungguhnya aku, Allah, ini dekat. Aku akan menjawab pertanyaan orang yang memohon kepadaku apabila ia berdoa. Disampaikan dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, tiada seorang hamba yang meminta dengan satu permohonan, melainkan Allah akan memberi apa yang ia minta. Jika ia menahan diri dari suatu perbuatan maksiat, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyelamatkan dirinya dari bahaya atau diampuni dosa-dosanya. Selama si hamba tidak berdoa kepada perbuatan atau amal yang mendekatkan diri kepada dosa, atau berdoa agar terputus dari persaudaraan dengan kerabat karibnya. Ya, jadi doanya akan dikabulkan kalau kita tidak memutus tali persaudaraan kepada saudara kita. Lalu apa syarat doa agar diterima? Ini kami sampaikan lagi agar para teman kita yang sedang galau ini bisa lebih memahami tentang bagaimana kita harus berdoa. Syarat diterimanya sebuah doa adalah yang pertama, berdoa dengan sepenuh hati dan bersifat tulus. Harus tulus, harus ikhlas, harus sungguh-sungguh. Yang kedua, harus bersih dari dosa-dosa yang menghambat lancarnya doa. Hindari perbuatan-perbuatan dosa. Yang ketiga, mulailah doa dengan hamdalah atau mengucapkan sifat-sifat Allah dalam Asmaul Husna, dan ditutup dengan mengucapkan kalimat Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang keempat, penuh harap agar doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berdoa itu kita harus mempunyai harapan yang besar, yang luar biasa. Tidak boleh ragu-ragu. Harus yakin betul bahwa harapan itu hanya kepada Allah dan Allah pasti akan mengabulkan. Kemudian tips yang kelima, dalam berdoa tidak boleh tergesa-gesa dalam mengucapkan kalimat doanya. Jangan tergesa-gesa. Pelan,
resapi, hayati, konsentrasi kepada Allah, khusyuk. Kemudian yang keenam adalah menanti dengan sabar sehingga Allah mengabulkan doanya. Dinanti dengan sabar, jangan tergesa-gesa. Ya. Kemudian kapan doa seorang hamba dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pertanyaannya begitu, tentu. Karena kita disuruh meminta, menanti dengan sabar hingga Allah mengabulkan doanya. Pertanyaannya adalah, kapan doa seorang hamba dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabnya adalah suatu doa yang telah dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jaminan bahwasanya setiap doa hamba yang mukmin pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil lagi. Setiap doa hamba yang mukmin pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap doa yang telah dipanjatkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam waktu yang telah ditetapkan. Siapa yang menetapkan? Allah, bukan kita. Atau Allah Subhanahu wa Ta'ala menunda mengabulkan doa yang akan diperkenankan dalam waktu lain. Apabila doa seorang hamba belum dikabulkan di masa hidupnya, maka doa itu akan dipetik hasilnya di alam akhirat, atau akan menjadi sebab diampuninya dosa-dosa seorang hamba. Itulah pengabulan Allah seperti itu, dan pasti itu. Nah, maka bila ingin lebih mantap, mari kita lanjutkan lagi. Kita dengarkan bagaimana pesan Syekh Atha'illah ini. Mari. Kemudian kita dianjurkan berdoalah, karena berdoa adalah perisai yang akan memberi dorongan bagi seseorang hamba di saat ia sangat memerlukan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebutuhan manusia kepada Allah dan merasakan kekurangan dan keterbatasan dirinya akan menempatkan doa sebagai suatu yang benar-benar sangat bernilai bagi manusia. Syekh Ahmad Atha'illah mengingatkan, yang artinya janganlah menjadikan seseorang ragu terhadap janji Allah, sebab sebelum terpenuhinya janji tersebut, walaupun pada saat yang sangat diperlukan, karena meragukan janji Allah akan menjadi sebab si hamba menjadi redup iman dan penglihatan mata hatinya dan memadamkan cahaya jiwanya. Itulah tip yang ingin kami sampaikan kepada saudara-saudaraku, agar saudaraku yang sedang galau hatinya dan menanti doanya dikabulkan Allah, maka bersabarlah dan yakinlah bahwa doa kita pasti akan dikabulkan. Allahumma amin. Semoga ada manfaatnya apa yang kami sampaikan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.